Reporter. Ayo. Cuman kayak gini. Yo. Mulutnya, jadi dia mulut itu sebenarnya kalau memang mau attack ya, mau nyerang ya, dia cuma nakut-nakutin kayak gitu ya, jadi dia cuma nakut-nakutin ya. Tapi sebenarnya malah lebih bahaya di kakinya, di kakinya bahaya. Jadi ya enggak usah terlalu panik dengan kepalanya, karena memang kecuali paruhnya dia kayak ayam atau kayak elang. Oh, yang tajam gitu. Hilang tanganmu hilang. Ini paruhnya kan kayak bebek, Iya. jadi anggap saja kejepit. Iya, Pakannya mau kemana? Tapi mudah-mudahan dia masih mau, karena udah barusan dikasih makan. Kalau dia lapar banget, dia pasti deket semua. Teman-teman, kita lagi bantuin tugas ya, SMK 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Nih, mereka lagi latihan bikin film, mudah-mudahan jadi orang-orang film yang top. Jadi kalau berinteraksi sama hewan, kamu sebagai kameramen itu jangan kayak sama orang. Kamu harus hati-hati, ya kan? Karena kamu nggak akan dapat gambar bagus kalau mereka takut, ya kan? Jadi kayak kita di National Geography, kalau kamu nonton tuh, kameramen kan pasti mengendap-endap, karena biar dapat gambar bagus. Tadi gambar udah bagus ngumpul, kamu jalan gini terbang semua kan? Nah, gambarnya jadi jelek. Kamu nggak dapat shot bagus, karena pada akhirnya nanti next dia takut. Jadi kamu undang lagi dia takut, karena dia trauma, terusir gitu. Nah, jadi lebih mengendap-endap aja, cari posisi yang tidak mengganggu dia. Itu nanti gambarmu bagus-bagus. Pada rontok ya. Ini juga udah panjang, semua memanjang. Karena Agustus masuk musim. Agustus sampai Februari. Di Agustus masuk musim, nanti dia rontok pas sudah musimnya selesai. Sini woi, ayo turun semua woi. Ayo sini. Ini apa? Adegannya apa Gi? Adegannya apa? Dari tadi belum kamil. Udah. Beda jenis. Nah, cuman jenisnya ini saya hybrid sama ini jadinya kayak gitu. Akhirnya dia perpaduannya, bulunya kayak itu, bentuknya kayak ini. Dan ini usianya udah 10 tahun. Ayam itu 3 tahun. 3 tahun dia sudah tua. Kebetulan ini udah 10 tahun, jadi ini udah kalau manusia ini udah umur 100 tahun. Karena kalau ayam itu 3 tahun dia udah tua. Tertarik dengan hewan-hewan ini? Motivasi. Jadi saya harus cerita dari awal dulu Mas ya. Karena di 2012 saya itu merantau ke Jogja. Nah, merantau ini otomatis kita harus bisa menghidupi keluarga. Nah, disitulah saya menemukan satu konsep usaha yang mungkin saat itu menurut saya bisa
menaikkan atau bisa bertahan di Jogja untuk sebuah bidang usaha. Nah, disitulah saya mulai kenal dengan ayam hias. Gitu. Jadi motivasinya sebenarnya adalah ekonomi. Mulai ekonomi itu akhirnya mulai berkembang dan sekarang kita sudah menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Hewan apa yang pertama kali Om Aswin pelihara dari banyaknya hewan di sini? Hewan pertama, kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, di 2012 itu saya datang ke Jogja dengan kondisi yang saya katakan cukup memprihatinkan ya. Saya tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya kerabat, relasi, dan saya hanya berpikir saya harus bertahan hidup di Jogja. Nah, di situ saya menemukan satu ayam namanya ayam Polandia. Ayam Polandia, waktu itu ada salah satu pedagang pasar, dia memiliki ayam Polandia 1 ekor anakan, usia 1 minggu. Nah, itu saya beli dengan harga 25.000. Jadi modal Mahasiswa Farm itu 25.000. Kenapa Om kayak tertarik kayak mau dibeli kenapa mau dibeli gitu? Tadinya saya nggak tertarik, Mbak. Tadinya saya nggak tertarik. Saya cuman kok lucu aja ya, ayam itu ada tumornya tuh, di kepala ada tumornya, tapi masih kecil, belum ada rambutnya. Nah, terus akhirnya saya searching di Google. Di zaman itu sih lebih ke warnet ya. Jadi kita ke warnet, saya ke warnet, saya cari tentang informasi tentang ayam Polandia. Kok lucu? Nah, dari situ akhirnya saya melihat 25.000, saya pikir saya bisa carilah uang segitu. Nah, tak carilah uang 25.000. Uang sudah ada, saya beli itu hewan, saya pelihara sampai besar dan ternyata ada yang beli. Nah, disitulah saya mulai melihat ini ada potensi bisnis yang menarik di sini. Jadi karena lucu sih sebenarnya awalnya. Nah, Om, dari kan banyak nih hewan-hewan di sini. Terus kenapa Om tuh tertarik buat melihara burung unta? Iya. Jadi kita bertahap ya. Jadi kita itu bertahap. Dari 2012 kita hanya punya ayam Polandia, terus kita punya ayam-ayam hias, terus bertambah karena usaha kita terus berkembang. Sampai di 2017 kita sudah mulai melihat segmen pasar yang lebih luas. Jadi 2017 itu kita sudah memberanikan diri untuk memilih hewan-hewan yang jauh lebih eksklusif, lebih eksotis, lebih kelas atas. Di situ ada merak, ada burung unta dan sebagainya. Nah, di 2017 kita sudah mulai punya burung unta. Nah, karena pertama motivasinya adalah ekonomi. Ini ketika kita bisa menangkarkan burung unta ini, mungkin ini memiliki nilai ekonomi yang cukup menarik. Satu. Terus kedua, burung unta juga diminati banyak sekali orang, dari penghobi, kolektor, wisata, dan banyak sekali yang suka dengan burung unta. Dan kebetulan juga burung unta adalah hewan purba, di mana kita juga mulai tertantang untuk bisa melestarikan hewan purba. Karena saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik banget. Ketika orang lain hanya melihara kalkun, melihara ayam-ayam yang umum, kita melihara ayam yang levelnya hewan purba. Ini menarik banget buat saya. Terus akhirnya saya mulai menekuni dan sampai hari ini kita menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Terus waktu merawat burung unta itu kan pasti ada susahnya, ada gampangnya. Yang membuat susah merawat burung unta itu apa? Basically sebenarnya burung unta itu gampang banget. Jadi burung unta itu gampang banget karena dia semua makan. Apa aja dia makan. Yang bikin susah adalah kebodohannya dia. Kebodohannya dia itu yang menyebabkan dia mati gara-gara dia makan semuanya. Karena dia makannya banyak, akhirnya semua dia makan. Nah, apesnya banyak benda-benda asing yang juga dia makan. Nah, benda asing ini bisa jadi dia malah menyebabkan kematian. Karena misalnya kayak salah satu teman kami, Mas Irfan Hakim, burung untanya mati makan gembok, ya kan, makan paku dan sebagainya. Karena saking bodohnya dia tidak bisa membedakan mana yang bisa dimakan atau tidak. Seperti tadi teman-teman tangan
dimakan itu kan, karena dia nggak tahu itu tangan atau apa, yang penting dia coba aja bisa dimakan nggak sih, ternyata nggak bisa copot. Nah, artinya itu sebenarnya simbol kebodohan dia, bahwa dia nggak tahu, dia nggak bisa membedakan dia bisa dimakan atau enggak, ini bisa dimakan. Nah, akhirnya banyak benda asing yang berbahaya dimakan. Nah, itu yang rumit karena kita tidak bisa menghindari, misalnya nih ada pengunjung atau ada orang iseng tiba-tiba ngasih kayu, ngasih plastik atau apa, itu di luar kontrol kita. Kadang-kadang ada orang yang datang tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba iseng ngasih makan sesuatu yang berbahaya. Nah, sulitnya di situ. Sulit mengontrol si hewan ini sendiri dan mengontrol pengunjung atau orang dengan kita nggak tahu dia bawa barang apa yang mungkin itu berbahaya. Basically sebenarnya gampang ketika kita bisa ngatur makanannya biar tidak terlalu berbahaya. Terus kira-kira berapa banyak telur yang yang diproduksi sama burung ini? Burung unta ini satu betina dia bisa bertelur hingga 20 butir dalam satu musim. Satu betina. Nah, kalau kita punya 9 betina, 6 betina, berarti kita dalam satu musim bisa menghasilkan hampir 100 butir dalam setahun. Tapi sekali lagi, burung unta ini bukan hewan asli Indonesia, di mana dia punya iklim yang berbeda dan berpotensi gagalnya cukup tinggi. Karena memang suhunya berbeda, kelembapannya berbeda, dan itu menyebabkan ada perbedaan siklus hidup yang sangat signifikan dan beresiko sekali gagal. Jadi telur itu memang bisa kita genjrot banyak, tapi untuk daya tetasnya kita tidak bisa paksakan karena memang suhunya berbeda, kelembapannya berbeda. Karena dia hewan asli Afrika. Berarti Om, awalnya Om tuh nggak suka hewan-hewan yang kayak gini, cuman dari basically kita suka hewan. Kita sebenarnya suka hewan, kita sayang hewan, tapi kan hanya sebatas umum. Kita nggak sampai berpikir sampai benar-benar menyayangi, sampai benar-benar hidup bareng dan sebagainya. Tidak sampai sejauh itu, tapi ketika kami saat itu melihat ini ada potensi bisnisnya, jadi motivasi terbesar kami sebenarnya adalah mengangkat ekonomi. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu ada motivasi yang cukup kuat, kita akan concern di sana, serius di sana, dan akhirnya ini menjadi sebuah hobi yang menghasilkan hari ini. Terus di sini kan ada merak putih sama merak biru. Ya. Itu perbedaannya kira-kira? Merak putih dan biru itu masih satu kerabat. Dia masih jatuhnya merak India. Merak India itu masuk dalam status yang bukan hewan dilindungi karena dia hewan asli India, bukan hewan asli Indonesia. Putih itu hanya masalah mutasi genetik. Jadi bukan kelainan genetik. Jadi dia bukan hewan albino, berbeda. Albino itu dia kelainan genetik yang dia akhirnya bermutasi. Kalau ini dia hanya mutasi, tidak kelainan. Jadi memang dia akhirnya punya gen sendiri yang akhirnya turun-temurun tetap putih. Nah, perbedaannya hanya di situ. Sedangkan merak itu sebenarnya ada dua, merak Jawa dan merak India. Yang merak India itu punya nama Latin Pavo cristatus. Kalau yang Jawa itu punya nama Latin Pavo muticus. Dan Pavo muticus ini termasuk hewan dilindungi. Kalau yang India tidak dilindungi. Jadi merak biru dan merak putih itu masih satu kerabat dan masih sama-sama merak India. Dikawin silangkan masih boleh, dipelihara masih boleh. Berbeda dengan merak Jawa, tidak boleh. Terus kalau hewan merak itu dia produksi telurnya berapa banyak? Terus kan juga ada yang ekornya pada rontok. Itu karena apa? Merak ini dalam satu musim satu betina itu bisa menghasilkan 25 butir telur satu betina. Dalam satu musim itu ada 3 sampai 4 kali periode. Jadi dalam satu musim itu bisa berkali telur, beberapa kali bertelur. Nah, satu periode itu bisa sampai 20 butir. Jadi dalam satu musim, ketika satu musim itu dia bisa bertelur 4 kali, berarti kan 25 kali 4, kurang lebih 100 butir dalam satu musim. Satu musim itu seperti musim hujan ya. Jadi bukan ada anggapan orang itu merak itu produksinya setahun sekali. Ada yang mengatakan itu. Mungkin karena dia referensinya alam liar. Di alam liar itu memang setahun sekali karena di alam liar dia kawin dalam waktu 1 bulan, mencari jodoh 1 bulan, terus bertelur selama sebulan, mengeram selama sebulan, selebihnya dia momong atau mengasuh anaknya selama 5 bulan, habis musim, ya kan? Jadi kalau dikatakan 1 tahun sekali benar,
Tapi kalau di penangkaran ternyata tidak 1 tahun sekali, tapi 1 musim sekali. Dalam 1 musim kita bisa berkali-kali karena kita pakai mesin. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada musim. Nah, itu tadi yang bertelur kan betina. Nah, di musim yang sama, jantan itu lagi bagus-bagusnya. Musim kawin itu jantan akan memproduksi ekor dengan sangat banyak dan indah. Tujuannya untuk merayu si betina. Tujuannya untuk merayu betina karena semua hewan atau aves dari hutan itu semua jantannya bagus. Tujuannya karena untuk menarik si betina agar mau dikawini, ya kan? Jadi tapi setelah musim kawin selesai, jantan akan merontokkan ekornya dengan sendirinya untuk mengganti bulu baru dan menyongsong musim baru. Jadi merontokkan bulu itu sebuah siklus yang rutin setiap setahun sekali atau semusim sekali. Terakhir nih Om, pesan-pesan dan harapan buat anak-anak muda tentang hewan-hewan kayak gitu. Pesan-pesannya gini, setiap orang itu memiliki 24 jam yang sama. Itu adalah keadilan Tuhan yang tidak bisa kita sangkal lagi. Siapapun kita semua punya 24 jam yang sama. Anak-anak muda hari ini terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bersantai, sedangkan di masa depan pemenangnya adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan 24 jam yang sangat padat dan juga efisien. Nah, ketika kita bicara tentang hewan itu bukan hanya sekedar makhluk yang kita anggap derajatnya lebih rendah daripada kita. Hewan itu memiliki pesan-pesan moral yang cukup luas untuk manusia, dan juga hewan-hewan ini juga diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Nah, kemanfaatan untuk apa? Salah satunya adalah di Masin Farm. Dari hewan kami bisa sebesar ini. Kami bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kami bisa merubah nasib masyarakat dengan menciptakan sebuah konsep wisata, ya kan? Dari hewan manusia bisa jauh beradab. Jadi hewan ini sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemanfaatan manusia. Jadi alangkah baiknya ketika kita juga memberikan nilai-nilai kemanusiaan kepada si hewan, mensejahterakan dia, melestarikan dia, dan dia akan juga melestarikan atau memberikan manfaat yang baik untuk manusia secara ekonomi. Jadi jangan ragu, jangan takut menjadi seorang peternak, karena peternak itu buat saya sebuah pekerjaan, hobi yang menghasilkan. Jadi ini adalah sebuah alternatif, sebuah pekerjaan, bidang usaha, ekonomi kreatif, di mana kita tidak tertekan dengan hiruk-pikuk tekanan ekonomi, tapi kita bahagia dan kita juga bisa menghasilkan uang yang cukup banyak di dunia hewan seperti ini. Jadi kita lestarikan hewan-hewan, dan hewan-hewan juga akan memberikan manfaat untuk manusia secara luas. Terima kasih. Terima kasih ya Om. Relax. Yuk, kamera, audio, 3, 2. Kita masuk aja. Ini mau kemana? Kita ngecek telur. Di sini ada telur beberapa hewan. Ada merak, ada pisen, dan banyak jenis-jenis telur-telur dari penangkaran. Semua kita masukkan ke sini. Nah, itu dia Mahaswin Farm. Bagaimana dengan hewan yang ada di sini? Lucu dan menarik semua kan? Karena kita sudah keliling-keliling dan bermain-main dengan hewan yang ada di sini, aku mau pamit. Terima kasih ya Om udah mengizinkan berkunjung bermain dengan hewan-hewan yang ada di sini. Ya. Aku Nabil Basalamah dan kru yang bertugas melaporkan dari Yogyakarta, Sleman. Kita semua masukkan di sini di hari penangkaran. Nah, jadi itu dia Mahaswin Farm. Bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di sini? Menarik dan lucu semua kan? Karena kita sudah keliling-keliling dan bermain-main dengan hewan yang ada di sini, aku mau pamit. Terima kasih ya Om udah mengizinkan kita bermain dan Kita ngecek telur. Ini di sini ada telur ayam, ada telur merak. Jadi semua telur-telur di penangkaran itu kita masukkan ke sini, dan
kita tinggal menunggu netasnya aja ini. Nah, jadi ini dia Mahasiswa Farm. Bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di sini? Lucu dan menarik semua kan? Karena kita sudah keliling-keliling dan bermain-main dengan hewan yang ada di sini. Saya mau pamit dulu. Terima kasih Om sudah mengizinkan kita berkunjung ke Mahasiswa Farm. Ya. Saya Nabil Basalamah dan kru yang bekerja di sini. Maaf Om. Ya, dari mana nih? Langsung dari sini? Langsung dari Nabil. Oke. Langsung kita Iya, saya. Ya. Aku Nabil Basalamah dan kru yang bertugas Melapor. Tenang, Mas. Tenang. Sabar. Tenang. dan kru yang Yang bertugas melaporkan dari Sleman Yogyakarta. 3, 2, 1, go. Aku Nabil Basalamah dan kru yang bertugas melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Jabat tangan malah. Oh, Pamit. Gini dong Nabil. ya ini mau ke Rano ya? Katanya balik lagi mau Yes. Ya. Gak apa-apa. Ya, Mau Gak apa-apa, tenang aja, tenang. Relax. ya. Aku Nabil Basalamah dan kru yang bertugas melaporkan Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman Yogyakarta. Astagfirullah ini bala yo. Iya. Mau dari apa? Gak apa-apa. Beberapa telur dari penangkaran. Jadi ada merak, pisen dan lain-lain ada di sini semua. Kita masukkan ke mesin. Nah, itu dia Mahasiswa Farm. Bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di sini? Menarik dan unik semua kan? Karena kita sudah keliling-keliling dan bermain dengan hewan yang ada di sini. Aku mau pamit dulu nih. Terima kasih ya Om udah membolehkan bermain dengan hewan-hewan yang ada di sini. Aku Nabil Basalamah dan kru yang bertugas melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.